Halo bro, kali ini kita akan bahas mengenai kenapa kita tidak bisa di ACC di leasing ya. Beberapa cerita dari yang saya peroleh, yang saya terima, serta referensi-referensi serta juga pengalaman saya. Itu ada beberapa kategori, yaitu kategori leasing yang memang tidak bisa di ACC, atau mungkin bahkan orangnya atau individunya yang tidak bisa memproses. Jadi contohnya begini, pertama itu kalian ditolak karena B checking. Oke, B checking itu dari leasingnya ya. Karena leasing itu sekarang sudah memiliki sistem yang namanya B checking atau juga Pvindo. Itu apabila kalian pernah merusak nama kalian sendiri di sebuah perusahaan atau perbankan, itu akan secara otomatis terdetek nama kalian pernah pernah telat lah, atau OD atau overdue. Itu tergantung hari, biasanya ada yang 360 hari atau 1000 atau bahkan 2000 hari itu akan terdeteksi seperti itu teman-teman. Terus mulai dari diri sendiri. Oke, sekarang dari diri sendiri tersebut, yaitu kalian pengajuan tetapi kalian itu tidak sanggup membayar menurut dari perhitungan leasing ya. Jadi ada beberapa konsumen itu yang mereka itu tidak tahu cara penghitungan agar kalian itu di ACC. Contoh, ada sebuah motor dengan angsuran kisaran 500. Berarti apabila kalian penghasilannya adalah 500, itu dipastikan tidak akan bisa, atau 700 itu pasti tidak bisa, atau bahkan mungkin 1 juta itu tetap tidak bisa. Karena apa? Karena rasionya itu seharusnya angsuran adalah itu sekitar 3 kali dari penghasilan. Contoh, penghasilan kalian itu 1,5 juta dan angsuran motornya tersebut itu 500, itu sudah pasti masuk, pasti di ACC. Atau bahkan penghasilan kalian 2 juta itu lebih masuk lagi dengan rasio angsuran tersebut. Itu teman-teman. Lalu yang berikutnya, kenapa kalian tidak bisa walaupun contoh kalian itu penghasilan 1,5 juta katakanlah ya, 1,5 juta, tapi kalian tetap gak di ACC. Itu kenapa ya bang? Kadang-kadang ada yang bicara begitu. Itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kapasitas rumah kalian itu juga berpengaruh. Karena apa? Karena sebagai kita yang tidak kenal kepada kalian yang baru mengajukan kredit, itu akan melihat terlebih dahulu secara visual rumah kalian. Rumah kalian seperti apa? Contoh, rumah semi permanen, berarti pakai kayu ya, itu sudah dipastikan ditolak, pasti itu. Terus lantainya juga ya, apakah itu plester atau keramik, itu juga berpengaruh. Lalu perabotan juga berpengaruh. Jadi apabila kalian memiliki penghasilan yang walaupun 3 kali, tetap kemungkinan besar itu ditolak. Jadi 60% kalian diterima, yang 40% itu ditolak. Kenapa saya ngomong demikian? Ada beberapa kasus dari customer saya yang menggunakan sistem yang sama seperti itu. Jadi ada juga yang sistemnya beda lagi. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Kenapa saya itu ditolak? Oke. Contoh kasus itu dulu pernah kejadian, ada customer saya ya, itu dulu itu pengajuan sepeda motor, terus apalah itu, dia itu rumahnya itu memang semi permanen. Lalu diakalilah oleh yang bersangkutan menggunakan rumah dari paman atau bibinya atau siapapun itu. Lalu di situ dia mengontrak, dan setelah disurvei, pihak survei itu mengamati secara gaji dia masuk, tapi secara rumah dia tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena dia itu mengontrak. Dalam pembelian sepeda motor ataupun mobil ataupun apalah itulah yang berbentuk kredit, apabila kalian mengontrak itu dipastikan akan ditolak. Pasti itu, saya jamin itu pasti ditolak.
Jadi kalian yang mikir bahwa wah pengajuan itu gampang, nama saya baik tapi saya ngontrak, itu kemungkinan besar hampir 70% lah kalian itu ditolak. Saya soalnya sudah mengalami beberapa kali, berkali-kali bahkan selama saya di sini itu seperti itu teman-teman. Lalu apalagi ya, oh ya, kalian rumah udah ada nih, bagus ya kan, penghasilan masuk nih 3 kali dari angsuran, oke. Lalu kalian ternyata itu belum cukup umur. Jadi setiap perusahaan itu memiliki batas minimum untuk pengajuan. Contoh di beberapa leasing saya pukul rata itu 22 tahun itu baru bisa pengajuan. Itu bagi kalian yang masih sendiri, orang tuanya sudah nggak ada semua, tapi masih seperti itu susah ya. Lalu ada juga yang sistemnya itu kalian sudah masuk di dalam kategori pengkreditan yang saya sudah sebutkan di awal tadi, cuman kalian itu dalam proses cerai itu tetap gak bisa ya, karena sistem perceraian itu kalian itu masih dalam batas ngambang ya. Kalau kalian sendirian itu masih tetap bisa, tapi kalau proses cerai itu sudah tidak bisa. Apalagi ya, kenapa ya sebabnya? Oh, iya. Karena kalau kalian itu pengajuan itu wajib suami dan istri yang tanda tangan. Jadi nggak bisa kalian sendiri seperti itu. Kalau kalian dalam proses cerai pasti pasangan kalian tidak akan mau tanda tangan seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.